rahasia selalu tenang dalam situasi apapun. Hidup seringkali melemparkan bola-bola kurva tak terduga kepada kita. Dari kemacetan lalu lintas yang membuat frustrasi hingga tenggat waktu yang mendesak, dari konflik interpersonal hingga tantangan finansial yang tiba-tiba, ada kalanya kita merasa kewalahan. Namun pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampaknya selalu bisa menjaga ketenangan mereka, tidak peduli seberapa badai situasi di sekitar mereka? Ini bukan sihir, melainkan serangkaian prinsip dan praktik yang dapat dipelajari dan diterapkan oleh siapa saja. Ketenangan dalam situasi apapun adalah keterampilan, bukan sifat bawaan. Mari kita selami rahasia di baliknya. Pertama, kita perlu menerima apa yang tidak bisa diubah. Salah satu pemicu utama stres dan kecemasan adalah perjuangan kita melawan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Belajar untuk menerima kenyataan adalah langkah fundamental menuju ketenangan. Daripada mencemaskan hal-hal yang tidak bisa Anda ubah, misalnya cuaca, tindakan orang lain, masa lalu, atau kondisi ekonomi global, alihkan energi Anda ke hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Ini termasuk reaksi Anda, persiapan Anda, dan sikap Anda. Sebagai contoh, Anda tidak bisa mengontrol kemacetan lalu lintas di Rancaikek, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda meresponsnya. Apakah Anda akan marah atau memanfaatkan waktu itu untuk mendengarkan podcast atau bermeditasi singkat? Melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya juga penting. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Belajar untuk melepaskan dan membiarkan sesuatu terjadi apa adanya dapat sangat mengurangi beban mental Anda. Ini bukan berarti pasrah, melainkan adaptif. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, biarkan emosi muncul tanpa menahannya. Lalu biarkan ia berlalu. Tarik napas dalam-dalam dan katakan pada diri sendiri, ini terjadi, aku akan menanganinya sebaik mungkin. Kedua, praktikkan kesadaran, mindfulness. Kesadaran adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini, tanpa menghakimi. Ini adalah fondasi ketenangan, membantu Anda memutus siklus pikiran yang berputar-putar tentang masa lalu atau masa depan. Alat paling ampuh yang Anda miliki adalah napas Anda. Saat Anda merasa cemas atau tertekan, fokuskan perhatian Anda pada napas Anda. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, rasakan udara memenuhi paru-paru Anda, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali. Ini adalah jangkar yang kuat untuk membawa Anda kembali ke saat ini dan menenangkan sistem saraf Anda. Amati pikiran dan emosi, tanpa menghakimi. Jangan biarkan pikiran atau emosi negatif menguasai Anda. Akui keberadaan mereka, aku merasa frustrasi sekarang. Ada pikiran cemas di kepalaku, tetapi jangan terpikat atau mengidentifikasikan diri dengan mereka. Bayangkan mereka seperti awan yang melintas di langit pikiran Anda, datang dan pergi. Selain itu, libatkan indera Anda. Praktikan ini dimanapun Anda berada. Perhatikan apa yang Anda lihat, warna, bentuk, dengar, suara sekitar, cium, aroma, sentuh, tekstur, dan rasakan suhu angin. Ini membantu Anda terhubung dengan realitas saat ini dan menjauhkan Anda dari pikiran yang berputar-putar. Cobalah saat minum teh atau kopi pagi Anda. Rasakan kehangatannya, cium aromanya, nikmati setiap tegukan. Ketiga, kembangkan perspektif yang fleksibel. Cara kita memandang suatu situasi sangat memengaruhi reaksi kita terhadapnya. Perspektif yang kaku seringkali menjadi sumber stres. Cobalah untuk mencari peluang dalam tantangan. Hampir setiap kesulitan mengandung benih peluang untuk belajar atau tumbuh. Coba lihat sisi positif atau pelajaran yang bisa diambil dari situasi sulit. Misalnya, kehilangan pekerjaan bisa menjadi peluang untuk mengejar karier impian atau memulai bisnis sendiri. Tantang pikiran negatif otomatis Anda. Ketika pikiran negatif muncul, saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Ini bencana besar. Aku selalu gagal bertanyakan pada diri sendiri, wah, apakah ini benar-benar kenyataan? Apakah ada bukti yang mendukungnya? Adakah cara lain untuk melihatnya? Seringkali pikiran kita melebih-lebihkan atau memutarbalikkan fakta. Jangan lupa untuk menggunakan humor. Tertawa adalah obat yang luar biasa dan pereda stres alami. Mencari sisi lucu dalam situasi yang sulit dapat meredakan ketegangan dan membantu Anda melihat masalah dari sudut pandang yang lebih ringan. Jangan ragu menertawakan diri sendiri dan situasi Anda. Keempat, prioritaskan perawatan diri, self-care. Anda tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Merawat diri sendiri adalah kunci untuk menjaga ketenangan dan ketahanan mental Anda. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur dapat secara signifikan
memengaruhi kemampuan Anda untuk mengatasi stres, meningkatkan iritabilitas dan mengganggu konsentrasi. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 9 jam tidur berkualitas setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur. Perhatikan nutrisi yang baik dan seimbang. Apa yang Anda makan memengaruhi suasana hati dan tingkat energi. Anda prioritaskan makanan utuh, buah, sayur, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan hindari makanan olahan berlebihan, gula dan kafein berlebihan yang bisa memicu kegelisahan. Lakukan olahraga teratur. Aktivitas fisik adalah pereda stres alami yang ampuh. Bahkan jalan kaki singkat selama 15 hingga 30 menit setiap hari dapat membuat perbedaan besar dalam suasana hati dan tingkat energi Anda. Olahraga melepaskan endorfin yang meningkatkan perasaan sejahtera. Terakhir, luangkan waktu untuk relaksasi dan hobi. Apakah itu membaca buku, mendengarkan musik favorit, berkebun, melukis, atau meditasi? Luangkan waktu setiap hari untuk kegiatan yang Anda nikmati dan yang membantu Anda rileks serta mengisi ulang energi. Ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Kelima, bangun jaringan dukungan yang kuat. Manusia adalah makhluk sosial, dan kita tidak dimaksudkan untuk menghadapi tantangan hidup sendirian. Memiliki orang-orang yang mendukung adalah penawar stres yang efektif. Berbicaralah dengan orang yang Anda percayai. Berbagi perasaan dan kekhawatiran Anda dengan teman, keluarga, atau terapis dapat memberikan kelegaan emosional dan perspektif baru. Terkadang, hanya dengan mengungkapkan apa yang Anda rasakan sudah bisa meringankan beban. Jangan ragu untuk meminta bantuan saat dibutuhkan. Tidak ada rasa malu dalam meminta bantuan. Menyadari kapan Anda membutuhkan dukungan, baik itu bantuan praktis atau dukungan emosional, adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Hindari toksisitas. Batasi interaksi dengan orang-orang atau lingkungan yang terus-menerus negatif, mengkritik, atau menguras energi Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membangun dan menginspirasi. Keenam, tetapkan batasan yang jelas. Tidak adalah kata yang kuat untuk melindungi ketenangan Anda. Belajar menetapkan batasan adalah bentuk perawatan diri dan penghargaan terhadap waktu dan energi. Anda pelajari untuk menolak dengan sopan. Jangan takut untuk menolak permintaan yang akan membebani Anda, mengganggu rencana Anda, atau mengganggu keseimbangan hidup Anda. Anda tidak bertanggung jawab untuk menyenangkan semua orang. Contohnya, Anda bisa mengatakan, "Terima kasih atas tawarannya, tapi saat ini saya tidak bisa berkomitmen." Lindungi waktu dan energi Anda. Waktu dan energi Anda adalah aset berharga. Gunakan dengan bijak dan lindungi dari gangguan yang tidak perlu, baik itu dari pekerjaan, media sosial, atau permintaan orang lain. Tetapkan waktu khusus untuk istirahat, relaksasi, dan fokus. Ketujuh, latihan dan konsistensi adalah kunci. Seperti otot, kemampuan Anda untuk tetap tenang membutuhkan latihan. Engsi adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Mulailah dari hal kecil dan bertahap. Jangan berharap bisa mengatasi semua krisis dengan tenang dalam semalam. Mulailah dengan menerapkan 1 atau 2 prinsip ini dalam situasi kecil sehari-hari. Misalnya ketika menghadapi antrian panjang di minimarket atau saat sinyal internet tiba-tiba buruk, bersikap lembutlah pada diri sendiri. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa kewalahan, marah, atau cemas, dan itu sangat normal. Jangan menghakimi diri sendiri karena merasa demikian. Kenali perasaan itu, bernapas, dan kembali ke jalur. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berlatih. Refleksi diri secara teratur. Luangkan waktu di akhir hari untuk merefleksikan bagaimana Anda menghadapi situasi sulit. Apa yang berhasil? Apa yang bisa diperbaiki? Jurnal bisa sangat membantu dalam proses ini. Dengan menerapkan rahasia-rahasia ini secara konsisten, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menghadapi badai kehidupan dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berdaya. Ketenangan bukanlah tidak adanya masalah, melainkan kehadiran pikiran yang damai di tengah masalah. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri. Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,